tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin Cimahi Selatan ya. Yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang ruh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan hakikat dari ruh. Salah satu penjelasan yang sudah kita terangkan adalah ruh itu sebutan ketika dia berpisah dari badan. Ketika ruh masuk ke dalam badan, badan itu hidup. Ruh itu disebut dengan sebutan jiwa. Ruh dengan jiwa atau nafas, dua hal yang sama. Sebutan ruh ketika berpisah dari badan, ketika masuk ke badan disebut nafas atau jiwa. Jiwa inilah yang menjadi bagian inti dari manusia. Manusia disebut manusia karena ada jiwa. Kalau tidak ada jiwa, hanya badan, disebut bangkai. Tidak akan hidup dan akan musnah dengan berlalunya waktu. Seminggu juga sudah busuk. Nah, jiwa inilah yang menjadi pengendali bagi diri manusia. Jiwa manusia ada 3 macam. Pertama disebut dengan sebutan an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Dan ini ada dalam diri setiap orang. Manusia diciptakan dengan membawa fitrah menyukai syahwat kepada harta, kepada wanita, kepada kekuasaan, kepada 4 tahta, harta, wanita, Toyota. Selalu. Kalau tidak ada rambu syariat, jiwa itu terus-menerus memerintahkan untuk meraih kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, tak mempedulikan halal dan haram. Jiwa selalu ada cenderung untuk menikmati apapun yang bisa dinikmati. Itu disebut an-nafsul ammaratu bisu. An-nafas maknanya jiwa. Al-ammarah yang terus-menerus memerintahkan, menyuruh, bisu kepada keburukan. Al-ammarah berasal dari kata amaro ya'muru. Amaro itu memerintahkan, menyuruh. Subjeknya, pelakunya disebut amir. Amir yang menyuruh, yang memerintahkan. Tapi kalau memerintahkannya terus-menerus, tak henti-henti, disebut ammar, memakai sigat mubalaghah, ammar. Terus kalau menyuruhnya itu selain terus-menerus juga dengan cara yang luar biasa, pakai tak marbutoh lil mubalaghah juga untuk memberi makna mubalaghah, berlebih-lebihan. Disebutlah al-ammarah.
ditambah dengan adanya huruf inna, disebut huruf taukid, inna nafsa, sungguh-sungguh benar-benar. Ditambah lagi dengan adanya huruf lam taukid, la ammaratum bisu, la-nya dibaca pendek, lam taukid juga. Jadi taukidnya itu dijelaskan, ditekankan sampai 4 kali dalam ayat ini. Pertama adanya huruf inna, kedua ada huruf lam, ketiga dengan memakai sighat mubalaghah ammar, keempat adanya huruf ta marbutah ammarah. Maka dorongan jiwa untuk mengajak kepada keburukan ini begitu dahsyat. Ini yang menyebabkan banyak orang yang nekat melakukan dosa walaupun tahu itu haram, walaupun tahu itu adalah diazab atau terancam dengan azab neraka. Nyaris semua dosa dan maksiat pelakunya tahu bahwa itu dosa dan maksiat. Orang berbohong tahu bohong itu dosa. Orang bergibah tahu gibah itu dosa. Orang mencuri tahu mencuri itu dosa. Pejabat korupsi tahu korupsi itu dosa. Orang berbuat zalim tahu zalim itu dosa. Orang berjudi, orang mabuk, orang berzina, orang melakukan semua yang Allah larang tahu. Tapi kenapa dilakukan? Karena an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dia ada pengerem. Tahu ini dosa? Enggak. Tahu ini terancam dengan azab? Enggak. Tahu ini diharamkan? Enggak. Allah menyatakan dalam surah Yusuf 53, innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa selalu memerintahkan kepada keburukan kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Ini salah satu efek dari rahmat adalah sebagai pengerem jiwa dari melakukan keburukan. Karena rahmat muncul takut. Karena rahmat muncul semacam filter menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Allah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kondisi ketika dia berdiri di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, takut sengsara, takut kena murka, kena laknat, kena azab. Wa nahan nafsa anil hawa, maka dia menahan dirinya dari hawa nafsu ketika di dunia. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga itu tempat dia kembali. Inilah jenis nafas yang pertama, nafsul ammarah bisu. Orang ini selalu cenderung kepada keburukan, cenderung kepada dosa, asal menyenangkan dia labrak. Orang yang seperti itu jiwanya disebut nafsul ammarah. Yang kedua, nafsul lawwamah. Lawwamah itu berasal dari kata lama, yalumu, artinya mencela. Pelakunya, subjeknya, fa'ilnya disebut laim. Lama yalumu lauman fahuwa laimun.
Dalam Al-Quran, salah satu ciri orang beriman, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Laim itu yang mencela. Kalau mencelanya sekali, dua kali. Tapi kalau mencelanya terus menerus disebut lawam. Kalau selain terus menerus mencelanya itu dengan celaan yang hebat, lawamah. Jadi nafsul lawamah disebut maknanya jiwa yang selalu sering mencela. Siapa yang dia cela? Dirinya sendiri. Kenapa dia cela? Karena dirinya sering terjerumus ke dalam dosa, ke dalam maksiat. Jadi ketika dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, dia menyesal. Lalu dia cela dirinya sendiri. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Aduh, nggak layak saya tuh kayak melakukan ini, tahu ini dosa. Dicela dirinya lalu tobat. Mungkin menangis. Menyesal atas apa yang sudah dilakukannya. Tapi besok lusa terjerumus lagi ke dalam dosa. Menyesal lagi, dia celak lagi dirinya, dia tobat. Nanti terjerumus lagi baik kepada dosa yang sama atau dosa yang lain. Dia menyesal lagi, dia celak lagi dirinya, lalu tobat lagi. Karena seringnya dia mencela dirinya sendiri ketika melakukan dosa, jiwa seperti itu disebut jiwa yang nafsul lawamah. Mungkin kita semua masuk ke dalam kategori ini ya. Kita berdosa, aduh sadar, tobat, nangis bombay, keluar air mata buaya. Terus ibadah lagi, ke masjid lagi, ngaji lagi. Nanti lama-lama terjerumus lagi, tobat lagi, begitu. Itu jiwa yang nafsul lawamah. Lumayan daripada yang nafsul ammarah. Ya. Ini ada tobatnya. Dan yang Allah menyatakan dalam surah Al-Qiyamah ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan menyebut hari kiamat. Dan aku pun bersumpah dengan menyebut nafsul lawamah. Inilah jenis jiwa yang kedua. Yang ketiga, ini yang terbaik. Disebut nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tentram. Jiwa yang selalu condong kepada kebaikan, kebenaran, ibadah, amal soleh. Anti kepada keburukan. Ini jiwa yang bersih. Ibarat kita habis mandi. Pakai sampo, pakai sabun, sebotol habis tuh sabun. Udah gosok gigi, setelah itu pakai pakaian putih, gamis bagus. Pakai pewangi, parfum. Keluar dari rumah. Orang yang sudah seger mandi, pakai pakaian bersih, ketika berjalan dia akan memilih jalan yang bersih, kering, tidak becek. Khawatir terkotori, ya enggak? Dia enggak akan lari, khawatir dengan lari keringetan, nanti badan yang sudah seger, fresh, wangi, nanti gerah lagi, nanti bau keringat lagi. Dia jaga dirinya. Berbeda dengan orang yang sudah dari lumpur gitu, habis tandur di sawah, dari sawah pulang ke rumah, becek digali ya weh, sudah kotor katanya, kagok borontok belang enggeus. Jadi berbeda. Orang yang sudah mandi, sudah pakai baju yang bersih, dia akan menghindari apapun yang mengotori badannya, mengotori bajunya.
Orang yang nafsul mutmainnah begitu tuh. Dia sudah bersih jiwanya. Ibadah, taubat, istighfar, berdoa, berzikir, baca Al-Quran, sholat gitu. Maka orang seperti tidak mau lagi jiwanya dikotori. Ada ajakan maksiat, enggak, dihindari. Ibarat orang sudah mandi pakai baju yang bersih, ada yang becek, dihindari. Ada cilencang, dijauhi. Dia akan memilih jalan bersih, kering yang tidak mengotorinya. Oleh karena itu orang yang jiwanya mutmainnah kecenderungannya selalu kepada kebaikan, ibadah, amal soleh dan menghindari semua dosa dan maksiat yang akan mengotori jiwanya. Nah, orang yang jiwanya seperti inilah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Fajr ayat terakhir, ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembali kamu kepada Allah radiyah mardiyah, dalam keadaan ridho, senang, bahagia, mardiyah, diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah kamu ke surgaku. Inilah tiga jenis manusia, tiga jenis jiwa manusia. Apakah maksudnya satu manusia memiliki tiga-tiganya? Enggak. Ini kan berbicara kondisi jiwa. Ada orang yang jiwanya buruk, yaitu nafsul ammarah, ada yang pertengahan, ada yang bagus. Bisa berubah-ubah? Bisa. Kalau dia tadinya jiwanya nafsul ammarah, terus tobat, terus ngaji, terus belajar ilmu syar'i, terus diamalkan, diaplikasikan, dia berubah menjadi nafsul lawwamah, terus berubah lagi menjadi nafsul mutmainnah. Tergantung, ibarat pakaian, ibarat badan. Badan sudah bobolokot kuletak, bisa gak bersih lagi? Bisa, dibersihkan, mandi, pakai sabun, pakai sampo. Mandinya gak cukup sekali, sehari itu 3 kali, dan itu tiap hari. Lama-lama berseka, bersih. Baju yang tadinya kotor, dicuci, masih kotor tapi sudah berkurang, direndam, agak bersih walaupun masih agak kotor, terus dicuci berkali-kali, lama-lama jadi bersih lagi. Apakah jiwa yang tadinya mutmainnah bisa berubah menjadi lawamah dan ammarah? Ya, sangat bisa. Kalau dia tidak bisa menjaga kebersihan hatinya. Seperti orang udah mandi, terus sudah pakai baju yang bersih, keluar gerteh hujan, nggak ada tempat ngiuhan, nggak ada payung, nggak ada jas hujan. Akhirnya kucuprakan dina letak, dina cilencang, kecipratan, kotoran, kotor lagi. Begitu juga jiwa yang tadinya mutmainnah gaul sama orang-orang yang buruk agamanya, terpengaruh, lalu terjerumus ke dalam dosa kecil, lagi dosa agak besar, lama-lama menjadi dosa besar dan enjoy dengan hal itu. Berubah, itu namanya su'ul khatimah. Quran mengisyaratkan adanya orang yang su'ul khatimah. Hadis juga begitu. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi dosa. Tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, selangkah lagi dia ke surga tuh.
Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot, berhenti ibadah, berhenti amal soleh, berubah melakukan amalan-amalan buruk, amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, dia masuk ke dalam neraka. Penyebabnya banyak, salah satunya salah gaul. Nabi SAW mewanti-wanti, al-mar'u 'ala ad-dini khalili falyanzur ahadukum mayyukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, baik pemahamannya ataupun pengamalannya. Maka perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Berkawan dengan yang buruk terbawa buruk. Seperti kita sudah mandi pakai pakaian yang bagus, gaul sama yang sudah seminggu tidak mandi, terus ngajak futsal di lapangan yang becek, kita akan kebawa kotor lagi gitu. Jadi bisa berubah ya. Jadi setiap orang jiwanya di satu keadaan hanya satu jenis. Kadang-kadang orang itu nafsul ammarah jiwanya, cenderung kepada dosa. Akhirnya dapat hidayah tobat, bisa menjadi berubah menjadi nafsul mutmainnah. Berkata Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, annaha nafsun wahidah laha sifat fahiya ammaratun bisu fa idza aradaha al-iman sarat lawamah taf'alu dzamba thumma talumu sahibuha wa talumu bainal fi'li wat tarak fa idza qawiyal iman sarat mutmainnah. Kata beliau, jiwa itu hanya satu. Setiap manusia hanya punya satu jiwa, tapi memiliki tiga sifat. Pertama, nafsul ammarah. Dia cenderungnya dosa, melanggar larangan, mengabaikan perintah. Apabila masuk iman, masuk hidayah, mungkin keajak ngaji, dapat pencerahan, dapat hidayah, maka dia berubah menjadi nafsul lawamah. Ketika dia berdosa, dia ingat penjelasan tadi, dia celak dirinya sendiri. Terus begitu. Apabila imannya terus dikuatkan, maka berubahlah dia menjadi nafsul mutmainnah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa laysal muradu anna likulli insanin thalathatu nufus. Wa innamal muradu anna hadhihi sifatun wa ahwalun li dhatin wahidah. Fa idza ghalaba 'ala an-nafsi hawahu bi fi'liha lidh-dhunub wal ma'asi fa hiya an-nafsul ammarah bis-su'. Wan nafsul lawwamah hiya allati tudhnibu wa tatub wa sumiyat lawwamah li'annaha talumu sahibuha 'ala adh-dhunub wa li'annaha tatalawamu ay tataraddu bainal fi'lil khairi wasyarri wa nafsul mutmainnah hiya allati tuhibbul khaira wal hasanat wa turiduha wa tubghidu syarra was sayiat wa taqrahu dzalik wa qad sara dzalika laha khuluqan wa 'adatan wa milkatan. Penjelasan ada tiga jenis jiwa tadi bukan berarti satu orang punya tiga jiwa, bukan. Tapi maksudnya adalah tiga sifat untuk satu jenis jiwa. Apabila satu jiwa dikuasai oleh hawa nafsu, lalu dia melakukan banyak dosa dan maksiat, jiwa seperti itu disebut nafsul ammarah bisu. Adapun nafsul lawamah adalah yang berdosa lalu tobat. Berdosa lagi, tobat lagi. Disebut lawamah karena pelakunya mencela dirinya atas dosa tersebut. Atau tatalawum, makna tatalawum taradud. Taradud itu bolak-balik antara kebaikan dan keburukan, antara ibadah dan dosa.
Disebutlah nafsul lawwamah karena kadang ibadah, kadang maksiat. Disebut lawwamah. Adapun nafsul mutmainnah, jiwa yang mencintai kebaikan dan melakukannya, membenci keburukan dan dosa serta menjauhinya, sehingga karakter seperti itu menjadi adat dan akhlak. Jadi begitu ada kebaikan langsung semangat. Begitu ada keburukan enggak, dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Itulah yang dimaksud dengan nafsul lawwamah. Jadi setiap kita punya satu jiwa yang kondisi jiwanya nafsul ammarah, kalau kecenderungannya kepada keburukan, ingin terus berbuat dosa, baik mengabaikan perintah ataupun melanggar larangan, dan bisa juga berubah menjadi nafsul lawwamah dan bisa juga menjadi nafsul mutmainnah. Kita wajib berupaya membersihkan jiwa sehingga jiwa ini lebih cenderung kepada kebaikan, anti keburukan. Itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ketika seseorang mati, kondisi jiwa itu sangat menentukan keadaan dia ketika mati. Hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma menyatakan, kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin bila dia berada di akhir masa kehidupannya, menjelang kematiannya, turun para malaikat dari langit. Wajah mereka bercahaya. Mereka datang membawa kain kafan dari surga dan hunut dari surga. Hunut itu parfum, pewangi. Mereka turun cerah wajahnya. Dan itulah yang disebut dengan malaikat rahmat, karena yang akan mati orang mukmin. Lalu mereka duduk di sekeliling orang yang mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Saking banyaknya ini malaikat yang menjemput. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam. Lalu datanglah malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih. Sampai malakul maut ini duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati. Jadi hadis riwayat dari Al-Barra bin Azib ini menyebut malaikul maut. Selama ini kita mengetahui nama malaikat pencabut nyawa siapa? Israil. Sampai kan dulu waktu saya masih kecil diputar di radio ada lagunya ya. Bila Israil datang menjemput apa? Dan kita juga waktu SD di masjid, di kelas belajar agama mengenal 10 malaikat, salah satunya adalah Israil, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir.
Malik, Ridwan. Nah, ya dalam 7. Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Enggak ada Israilnya. Munkar, Nakir, Israil ada Israil. Dari mana nama Israel? Ada hadisnya ada, tapi dhaif jiddan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Karena itu, sebagian ulama Ahlus Sunnah, termasuk Imam Ibnu Jarir, termasuk Imam Ibnu Katsir, ya menamai malakul maut dengan sebutan Israel ada. Kalangan ulama Ahlus Sunnah ya ada. Karena adanya hadis tadi, tapi hadis ini dhaif. Kita tidak mempermasalahkan itu. Tapi yang jelas, hadis menyebut malakul maut. Ayat juga malakul maut. Malakul maut tadi duduk di samping orang mukmin yang akan mati lalu berseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanih. Hai jiwa yang baik, hai jiwa yang tenang. Dipanggil tuh. Sesuai dengan kondisi jiwa orang mukmin ketika itu. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Keluarlah, ruh itu diambil oleh malakul maut, diestafetkan ke malaikat rahmat yang ada di sekitarnya, disimpan di atas kain kafan yang dibawa dari surga, ditaburi parfum dari surga. Aromanya menyebar kemana-mana. Aroma wewangian yang enak. Lalu dibawa ke langit. Tak ada satu rombongan malaikat pun yang berpapasan di jalan. Jadi antara bumi dengan langit ada banyak rombongan malaikat di jalan. Berpapasan bertanya, ma hadhir ruhu thayyibah. Ini ruh siapa yang baik ini? Wangi. Disebut ruh fulan bin fulan. Terus sampai ke langit pertama dimintakan untuk dibukakan. Ke langit kedua sampai langit ketujuh. Lalu Allah menyatakan, a'iduha ilal ard fa inni wa'antuhum minha khalaqtuhum wa ilaiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan lagi dia ke jasadnya di tanah. Karena aku berjanji dari tanahlah aku ciptaan mereka. Ke tanah pula aku kembalikan mereka. Dan dari tanah pula aku akan mengeluarkan kembali mereka nanti. Akhirnya dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur. Lalu hidup lagi di alam kubur untuk ditanya. Itu orang mukmin yang jiwanya nafsul mutmainnah. Diperlakukan dengan semulia-mulia perlakuan oleh para malaikat. Semoga kematian kita kelak seperti ini. Amin. Adapun orang kafir atau fajir. Fajir itu muslim, tapi ahli maksiat, tukang dosa, tunggul dirurut, catang dirumpak. Perintah diabaikan, larangan dilabrak. Ada orang muslim yang kayak begini? Banyak muslim sholat ente atau belang betong gitu ya. Muslim tukang bohong, tukang ghibah, tukang nyopet, nyolong, tukang zalim, fajir. Itu nafsunya atau jiwanya disebut nafsul ammarah bisu. Selalu cenderung kepada keburukan. Nanti ketika mati turun malaikat yang wajahnya hitam. Mengerikan. Membawa al-musuh. Al-musuh itu kain dari neraka yang kasar. Kena kulit, perih, panas, dan gatal. Mungkin semacam kalau di kita tahu karung goni. Karung goni itu karung untuk wadah naon ya. Bangsal gitu. Padi. Itu kan kalau kena kulit apa?
merang, perih, gatel gitu, kasar gitu ya. Nah itu. Tapi ini dari neraka loh. Duduk di sekitar orang fajir yang akan mati ini sejauh dengan radius sejauh mata memandang, lalu datang malakul maut lalu berkata, ya ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila ghadab minallah. Hai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah wa azabihi, dan azabnya. Nongol lah, tapi enggan keluar. Dicabut oleh malakul maut, kuat dia bertahan, lebih kuat lagi tenaga yang mencabutnya. Begitu tercabut, ikut putuslah urat-urat dan syaraf orang itu. Drek. Pernah nggak di sini? Mungkin anak-anak muda sekarang nggak pernah. Kalau saya pernah. Orang-orang tua yang pernah di kampung pernah. Pernah nyabut tangkal sampe. Dicabut ya dicabut, tapi si tanahnya di korehan helanya. Kalau tidak di korehan nggak akan kuat. Gali sudah kelihatan sampurna dicabut. Apa yang terjadi? Bunyi apa itu? Bunyi putusnya akar-akar dari sampe, atau kadang si sampena potong. Ya. Kedengaran bunyi, drek kerasa? Kebayang tuh. Ruh itu tertanam, tertancap kuat di setiap titik-titik syaraf. Sudah kita terangkan tentang hakikat. Dan ketika dicabut, kuat menancap. Tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabut, putus urat-urat dan syaraf dari orang itu. Kebayang sakitnya. Dan itulah kondisi orang yang jiwanya ammarah bisu, ahli maksiat. Lalu setelah dicabut, menimbulkan rasa sakit yang tak terhingga, disimpanlah di atas al-musuh tadi yang diambil dari neraka. Menebar aroma bau yang sangat menyengat, lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di muka bumi. Lalu dibawa naik ke langit. Tak ada rombongan malaikat yang berpapasan dengan ini kecuali bertanya, ini ruh siapa yang busuk ini? Disebut ruh fulan bin fulan. Disebut dengan seburuk-buruk sebutan. Lalu ke langit pertama. Minta dibukakan dan tidak dibukakan. Sampai semua malaikat penjaga langit berdoa kepada Allah agar orang ini, ruh ini tidak dinaikkan melalui pintu langit yang dia jaga. Dan ketika ternyata melalui pintu yang dia jaga ditolak. Akhirnya roh itu dicampakkan dari atas, disambar oleh burung-burung yang menyambar, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh, sampai akhirnya masuk ke dalam jasadnya di alam kubur. Itu yang dimaksud dengan ayat wa may yusyrik billah faka'annama, disebut oleh ayat. Siapa yang menyekutukan Allah, seolah-olah dia akan dicampakkan dari atas langit, disambar oleh burung-burung yang terbang, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh, sampai akhirnya masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Lalu setelah itu bangkit hidup dan mengalami proses di alam kubur. Fitnah kubur, lalu dapat azab kubur. Nah, jadi begitu kondisi jiwa ketika orang itu mati. Kita tidak ingin masuk ke dalam kategori yang kedua tadi. Jiwanya buruk lalu diperlakukan seperti itu. Waliyadzubillah. Sekali lagi kita berdoa semoga Allah menghindarkan kita dari jiwa yang buruk di saat mati. Semoga Allah mewafatkan kita di atas husnul khatimah ya.
Allahumma rzuqna husnal khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan jadikan kami karena rahmatmu sebagai salah satu penghuni surga. Amin. Itulah 3 jenis jiwa. Jadi pertahankan jiwa kita selalu mutmainnah, cenderung kepada kebaikan, ibadah, amal soleh, menjauhi dosa dan maksiat. Pertahankan itu sampai akhir hayat kita, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, disambut, dijemput oleh para malaikat rahmat, diperlakukan oleh malakul maut dengan semulia-mulia perlakuan sampai diangkat sampai ke langit ke-7 dan dimasukkan ke jasad kita kelak di alam kubur dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Bisa menjawab fitnah kubur, terhindar dari azab kubur dan memperoleh nikmat kubur. Allahumma amin. Apakah jiwa itu mati atau tidak? Kalau jasad mati ya, hancur. Pertanyaan, apakah ruh mati dan hancur seperti jasad? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmul Fatawanya, kata beliau, wal arwah makhluqatun bila syak, wahia la ta'dumu wa la tafni, walakin mautuha bimufaraqatil abdan, wa inna nafkhatis tsaniyah tu'adul arwah ilal abdan. Ruh itu makhluk, tidak diragukan lagi. Dia tidak musnah, tidak hilang. Tapi roh mati dan kematiannya ketika berpisah dari badan. Baik badan ataupun roh hidup kalau berpasangan. Hidup. Roh hidup, badan juga hidup. Begitu berpisah, dua-duanya mati. Badan mati, roh juga mati, tak bergerak. Dan ketika tiupan sangkakala yang kedua nanti, sangkakala ditiup 2 kali. Yang pertama menghancurkan alam jagat raya ini, tiupan yang kedua menghidupkan setiap makhluk yang sudah mati. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan ketika sangkakala ditiup, sangkakala kedua, di sangkakala itu tersimpan seluruh ruh manusia dan jin yang pernah hidup di dunia. Masuk ke sana, ditiup. Berhamburanlah ruh itu keluar menuju jasadnya masing-masing. Kita kan sudah jelaskan ketika hari kiamat nanti, Allah menciptakan bumi yang baru. Disebut Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci. Kenapa disebut suci? Belum pernah dilakukan kemaksiatan di atas. Bumi ini datar gitu, tak ada pohon, tak ada bukit yang cembung, tak ada lubang, jurang, lereng, rata semua dimanapun sama keadaan. Di bawah tanah itu terkubur tulang ekor dari setiap makhluk. Bagian lainnya sudah musnah, sudah hancur. Tinggal tulang ekor. Lalu Allah menurunkan hujan dari langit. Hujan ini menyiram setiap tulang ekor tadi, tumbuhlah dari tulang ekor itu seluruh bagian tubuh manusia. Taubahnya biji, tumbuhan dipelak ditanam di dalam tanah, dicebor, disiram, maka dari biji itu lalu tumbuh kan menjadi pohon. Pohon besar yang puluhan meter tingginya, yang diameternya dekat tangkep kurang saking gedenya kan ada pohon yang begitu. Itu berasal dari
biji yang kecil. Dan itu ilmiah. Waktu kita SMP ya, ada pelajaran biologi. Itu biji itu kan dibedah. Lalu diteliti bagian-bagian. Ternyata dalam biji itu terkandung seluruh bahan pembentuk batang, cabang, ranting, daun, bunga, buah itu kan ada di sana. Itu ilmiah gitu. Sama kita juga berasal dari tulang ekor. Nanti dari tulang ekor itu terbentuk seluruh bagian tubuh kita. Jadi ketika tulang ekor yang terkubur di dalam tanah itu disiram oleh air hujan, nanti tumbuh menjadi tubuh yang utuh. Gempar gitu. Apa semuanya berbaring dalam keadaan utuh mati. Ditiup sangkakala kedua, roh yang ada di sangkakala itu berhamburan keluar menuju jasadnya masing-masing. Tak akan tertukar, roh saya akan masuk ke tubuh saya, tidak akan ke tubuh orang lain. Allah sudah men-setting sesempurna mungkin sehingga tidak tertukar gitu. Lalu setelah ditiupkan ruh dan masuk ke dalam jasadnya, bangkitlah manusia kemudian menuju Allah Azza wa Jalla. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu orang-orang semua berdiri di hadapan Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Jadi apakah ruh itu mati atau tidak? Dirinci semacam apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abil Izz dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau berkata, "Wakhtalafan nas hal tamutur ruh amla." Orang-orang ikhtilaf. Maksud orang-orang di sini para ulama, bukan orang awamnya. Ulama ikhtilaf apakah ruh itu mati atau tidak. Faqala ta'ifah tamutu li'annaha nafsun wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Menurut satu pendapat ruh mati karena ruh adalah nafas jiwa dan setiap jiwa pasti mengalami kematian. Wa idza kanatil malaikatu tamut fannufusul basyariyah aula bil maut. Kalau malaikat aja mati apalagi jiwa manusia. Ini menurut pendapat yang pertama. Wa qala al-akharun, yang lain berkata, la tamutul arwah fa innaha hudiqat lil baqa wa innama tamutul abdan. Pendapat kedua menyatakan ruh tidak mati karena ruh diciptakan untuk abadi, yang mati itu hanya badan. Qalu, mereka berkata, qad dalla ala dzalikal ahaditsul dalati ala na'imil arwah wa adzabiha ba'dal mufaraqah ila ayyurji'aha Allahu fi ajsaniha. Mereka berdalil hadis-hadis menunjukkan ruh ada yang dapat nikmat, ada juga yang dapat azab di alam kuburnya. Menunjukkan tidak mati. Yang benar adalah mautun nufus huwa mufaraqatuha li ajsadiha wa khurujiha minha. Fa in urida bi mautiha hadzal qadar fahiya dha'iqatul maut. Wa in urida anha ta'dum wa tafni bil kulliyah fahiya la tamut bi hadzal i'tibar. Yang benar adalah jiwa itu disebut mati ketika berpisah dari jasad. Keluar dari jasad mati. Jadi kalau yang dimaksud dengan matinya ruh itu adalah ketika berpisah dari jasad, ya ruh mati. Tapi kalau yang dimaksud ruh mati itu musnah, hilang sama sekali, maka ruh tidak mati. Ruh itu akan tetap ada. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 56. La yadhuquna fihal mauta illal mautatal ula.
Maka ahli surga di surga tidak lagi mengalami kematian kecuali kematian pertama ketika di dunia. Yang dimaksud kematian pertama di dunia adalah teralami oleh jasad dan juga roh ketika di dunia. Ketika berpisah, mati. Itu kematian pertama dan tak akan ada lagi kematian setelah itu setelah mereka ada di dalam surga. Jadi kalau ditanya matikah roh, dirinci. Kalau mati itu musnah hilang, tidak. Tapi kalau mati tersebut berpisah dengan badan, iya. Apakah berpisah dengan badan tidak bisa bergerak sama sekali seperti jasad? Dalil yang ada ketika ruh berpisah dari badan masih melihat dan masih bisa bicara. Cuma tidak bisa berbuat apapun. Melihat, berbicara, iya. Maka ketika roh itu dicabut, dia melihat jasadnya digotong. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang masih hidup lalu berkata, ya wailata, aina yadhabuna biha. Aduh celaka aku, mau dibawa kemana jasadku itu? Suara jeritan roh ini terdengar oleh seluruh makhluk kecuali dua. Dua ini siapa? Manusia dan bangsa jin enggak mendengar. Tapi selain itu binatang-binatang mendengar. Ini menunjukkan roh ketika berpisah dengan jasad bisa melihat dan juga bisa berbicara. Tapi tak lebih dari itu. Itulah perbedaan antara kematian roh dengan kematian jasad. Kalau jasad sudah mati, tidak bisa bergerak kan, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat. Ya, kaku terbujur seperti itu, nggak ada respon. Adapun ruh masih bisa berbicara. Itu sedikit perbedaan kematian kondisi ruh dengan badan ketika kedua-duanya sudah berpisah. Ya, inilah penjelasan para ulama ketika menjelaskan matikah ruh. Kesimpulannya kalau mati itu maksudnya musnah, hilang, maka ruh tidak musnah, tidak hilang. Tapi kalau yang dimaksud mati itu adalah berpisah dengan jasad lalu tidak bisa berbuat apapun kecuali melihat dan berbicara, ya ruh mati. Ya. Setelah ruh mati, dia akan bersatu kembali dengan jasadnya di alam kubur. Di alam kubur ya, bukan di kuburan. Di mana alam kubur? Duka. Itu alam gaib. Entah di mana, entah bagaimana, kita yang masih hidup gak bisa masuk ke sana. Gak bisa mengetahui. Adapun kuburan, kita bisa masuk ke kuburan? Bisa, tuh digali masuk besok. Kuburan bisa kita rubah, bisa kita pindah, bisa kita apa-apakan. Karena kuburan itu masih alam dunia kita yang bikin. Adapun alam kubur beda lagi. Memahami alam kubur tidak bisa berdasarkan data bukti di kuburan. Nggak bisa. Karena beda alam, beda keadaan. Sehingga orang mengingkari alam kubur hanya karena melihat realita di kuburan. Kata hadis, kalau orang ini orang durhaka, kemudian disiksa, dihimpit sampai remuk tulang belulangnya. Nih ada orang durhaka kemarin mati, yuk kita gali. Nggak berubah. Kalau orang soleh ditanya bisa menjawab, lalu di alam kuburnya meluas seluas sejauh mata memandang, dibukakan pintu menuju surga, bertiup angin surga. Nih ada orang soleh kemarin mati, yuk digali. Angger we gitu kene. Lalu disimpulkan alam kubur tidak ada. Ini penelitian yang konyol. Karena apa? Meneliti sesuatu dengan data yang tak berkaitan dengan sesuatu yang dia teliti. Meneliti alam kubur dengan data kuburan, ternyambung atuhnya.
Alam kubur adalah alam gaib yang entah di mana tempatnya, bagaimana keadaannya, kita nggak bisa ke sana, berbeda dengan kuburan ya. Nah sekarang ketika jasad masuk ke kuburan, lalu ruhnya kalau orang mumin dibawa ke langit, disuruh dimasukkan kembali jasadnya di alam kubur. Bagaimana kondisi ruh di alam kubur? Di mana mereka menempati tempat di alam kubur? Kondisi ruh di alam kubur terbagi kepada 5 keadaan. Kita nanti bisa ngira-ngira kita keadaannya gimana dan di mana tempat kita di alam kubur. Pertama, ini yang terbaik. Tapi kita tidak bisa masuk golongan pertama ini. Kenapa? Ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Ngarah penasaran. Aduh, penasaran ke hadir deh. Gitu tah. Ajak nanti emak, abah, aa, teteh ya. Tetangga, musuh juga ajak. Supaya dapat hidayah. Semoga Allah bisa mempertemukan kita kembali di pertemuan yang akan datang. Melanjutkan materi kajian ini. Dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Pertanyaan pertama. Apakah ruh orang yang meninggal masih bisa mendengar kabar keluarganya yang masih hidup? Kalau ruh itu sudah masuk alam kubur, nggak bisa keluar. Kalau dia orang durhaka mengalami azab kubur, kalau yang mengalami azab kubur bisa keluar, nggak akan kembali itu. Ngapain kembali? Disiksa di alam kubur, mending kekalayangan di dunia. Jalan-jalan di mall, tidur di hotel bintang 7. Kalau orang durhaka yang kena azab kubur bisa keluar dari alam kubur, kalau labur atunya. Tapi kalau orang itu orang soleh, menerima nikmat kubur, ngapain ke alam dunia liur? Cuma ada cumanya. Orang-orang mukmin di alam kubur bisa saling mengunjungi dengan sesama penghuni alam kubur kalau semuanya dapat nikmat kubur. Kita umpamanya nanti wafat, soleh alhamdulillah. Ingin ketemu orang tua yang juga soleh, nini, aki atau sahabat yang sudah mati yang sama-sama soleh. Bisa saling mengunjungi di alam kubur. Dan ini diisyaratkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah dengan judul bahwa ahlul kubur yatazawaruna ba'duhum ba'd. Ahli kubur bisa saling mengunjungi satu sama lain. Reuni di sana kita. Kita umpamanya yang ahli pengajian sini semua saroleh masuk ke alam kubur dapat nikmat kubur ketemu. Dulu kita ngaji bareng ya alhamdulillah untung ya. Sekarang kita ketemu dalam keadaan dapat nikmat kubur. Tapi nggak ngaji lagi di alam kubur. Tinggal nikmat aja, tinggal senang-senang ya. Ya. Tapi kalau keluar dari alam kubur untuk mengetahui kondisi keluarganya yang ada di alam dunia, tidak. Tidak ada keterangan. Ini perkara gaib dan perkara gaib wajib didasarkan kepada nas ayat atau hadis yang sahih. Ya, Allahu a'lam. Pada saat sholat,
ketika ruku dan sujud saya membaca doa subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Selama ini saya membaca 1 kali. Bolehkah mengulang doa itu lebih dari 1 kali tapi hanya sewaktu-waktu atau kadang-kadang? Ulama ikhtilaf. Doa pokok sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Yang wajibnya sekali, selebihnya sunnah 3 kali sampai 10 kali. Demikian juga ruku, doa pokoknya subhana rabbiyal azim. Lalu boleh tambahkan dengan doa tadi subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa berkali-kali boleh. Atau doa lain yang kita tambahkan di dalam sujud boleh. Berdasarkan anjuran dari Nabi SAW, inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa bainar rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la. Nabi SAW menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan subhana rabbiyal a'la adalah doa di dalam seluruh sujud kamu. Sujud apapun itu doanya. Sujud sahwi doanya itu subhana rabbiyal a'la. Sujud tilawah juga doanya itu subhana rabbiyal a'la. Lalu ditambah dengan doa tambahan sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa batarahu bihaulihi wa quwwati. Itu doa tambahan. Doa pokoknya subhana rabbiyal a'la. Sujud syukur, nggak ada doa khusus. Begitu sujud langsung subhana rabbiyal a'la. Tapi nggak ada doa khusus untuk sujud syukur. Jadi semua sujud doanya adalah subhana rabbiyal a'la. Termasuk sujud sahwi ketika kita lupa terhadap tahiyat awal gitu, nggak tahiyat awal nanti sujud sahwi. Apa doanya? Subhana rabbiyal a'la. Adapun doa sajada wajhil adapun doa subhana man la yanamu wa la yashhu nggak ada riwayatnya. Ada sebagian ulama, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebut doa subhana man la yanamu wa la yashhu, tapi nggak ada riwayatnya. Tidak ada hadisnya yang sahih. Tapi sebagian ulama menganjurkan itu ya. Tapi nggak didasarkan kepada hadis yang sahih. Tapi yang sahihnya membaca subhana rabbiyal a'la. 3 kali boleh lebih dari itu ya. Termasuk subhanakallahumma bihamdika rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Itu doa tambahan setelah subhana rabbiyal a'la. Ya, boleh dibaca tidak hanya sekali, boleh berkali-kali. Ini curhat, laporan istri. Coba kita baca. Bagaimana dengan suami yang terus mengulangi maksiat? Kan? Setelah diingatkan berkali-kali oleh anak, tapi suami anak ingin anak memakluminya. Katanya sedang berusaha untuk berhenti melakukannya. Tapi sudah ketahuan ada sampai 3 kali berturut-turut, qadarullah anak sangat kecewa. Mohon nasihat untuk anak. Nasihat saya adalah sabar. Kumaha deui ya tuh. Terus memberi nasihat, memberi teguran dengan sebaik-baik cara ke suami. Itu pertama. Kedua, coba introspeksi dosa apa yang dilakukan oleh si istri sehingga oleh Allah diazab dengan durhakanya suami. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa dirimu itu karena dosa-dosamu. Allah kasih hukuman atas dosanya, dan hukuman terberat adalah nyebelinnya orang terdekat.
Pasangan kita, suami atau istri, anak-anak kita, bandel, bedang, wangkelang, tekapalang, turunan meureun. Atau orang tua kita, adik kakak kita, sahabat dekat kita, pembantu kita, kadang kendaraan yang kita tumpangi mogok, henteu mogok karena weuteuh kempes. Henteu mogok teu kempes, nyenggol atau disenggol orang, lieur enggak ke kitanya? Lieur. Berkata Fudail bin Iyad, in asaitullaha fara'aituhu fi khuluqi ahli wa auladi wa dabati. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiatku itu pada buruknya akhlak istriku, anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Ngadak-ngadak ngaliurkeun we. Istrinya yang tanya lemah lembut, tiba-tiba kasar baut. Anaknya yang biasa penurut, tiba-tiba membangkang. Pembantunya yang biasa manut-manut, tiba-tiba molotot. Mobilnya, motornya yang biasanya lancar-lancar, mulus-mulus saja, tiba-tiba kejejes mogok. Tiba-tiba beletuk bitu. Tiba-tiba jeger nyenggol. Itu dampak buruk dari apa? Dosa dan maksiat kita. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya apa yang harus dilakukan ketika istri atau suami nyebelin, anak nyebelin. Solusi pertama dia wajib taubat atas dosa-dosanya. Dia wajib introspeksi dosa apa nih. Lalu taubat, mendekatlah kepada Allah. Meningkatkan kualitas ketakwaan. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buat semua urusannya menjadi mudah. Jadi pertama introspeksi, tobat. Kedua, tetap mengingatkan suami, anak-anak atau siapapun yang salah untuk bertobat, untuk berhenti. Ya. Ketiga, doakan agar suami itu dapat hidayah sehingga berhenti dari perbuatan dosanya. Keempat, banyak infak dan sedekah. Karena inna sedekah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah yang Maha Rahman, ya. Itu saja. Semoga suaminya ada di sini. Tolong suami kasihani para ustadz. Kok bukan istrinya yang dikasihani? Karena kedurhakaan suami, nyebelinnya suami ke istri, seringkali yang jadi korban adalah para ustadz. Gimana korbannya? Istrinya curhat. Kadang-kadang telepon nangis Bombay. Kadang-kadang datang nangis di hadapan ustadznya, bingung. Ketika ustadz menerima itu, ibu, kenapa ibu nggak memberitahukan semua itu langsung ke suami? Sudah ustadz, nggak ngaruh. Kalau suami kan nggak bisa apa, kalau ustadz kan nggak bisa apa-apa. Paling mendoakan, sabar, sudah. Kecuali kalau suaminya datang, tak diteke boleh. Dia omongin, cing atulah sayangi saya. Karena kedurhakaan antum tuh, istri antum nangisnya ke saya. Bisa begitu, ya. Jadi sekali lagi, tolong ikhwan, para suami, kasihani para ustadz setelah mengasihani para istri. Ya. Apakah nikmat dan azab kubur itu terjadi di alam kubur, makam, atau alam barzah? Alam kubur itu sebutan lainnya alam barzakh. Allah menyatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Apa makna barzakh? Barzakh itu pemisah. Alam kubur disebut alam barzakh karena alam kubur memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan marajal bahraini
yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua lautan. Airnya itu tidak pernah menyatu. Yang satu asin, yang satu apa lawan dari asin? Manis. Tawar. Yang satu asin, yang satu tawar. Itu ada dua lautan yang tidak pernah menyatu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, karena di antara kedua jenis air ini ada barzakh, ada pemisah yang menyebabkan keduanya tidak bertemu. Jadi barzakh itu maknanya pemisah. Alam kubur disebut alam barzakh karena alam itu memisahkan antara alam dunia dan akhirat. Dan disebut alam kubur karena umumnya manusia yang mati dikubur. Disebutlah alam kubur. Tapi mau dikubur mau tidak, manusia ketika mati tetap masuk ke alam barzakh. Karena tidak semua orang yang mati dikubur ya. Ada yang matinya dibakar, abunya disebar, ada yang dimakan ikan di lautan, ada yang dimakan ular, ada juga yang dulu meledakkan diri dengan bom bunuh, blung, hancur entah ke mana diantep, dikumpulkan. Tidak masuk ke kuburan, tidak dikuburkan, tapi tetap masuk ke alam kubur, ke alam barzakh ya. Bukankah fisiknya sudah hancur lebur, bagaimana bisa nanti ada lagi di alam kubur? Tong liur mikir, itu mah urusan Allah. Allah yang ngaturnya. Kalau kita yang ngaturnya liur, nggak akan bisa. Kita nggak punya kemampuan untuk itu. Tapi Allah maha kuasa ya. Jangan mikir-mikir. Gimana jasadnya kan ada di kuburan. Diam. Tapi kok bisa di alam kubur? Urusan Allah, bukan urusan kita. Allah sangat berkuasa dan mampu mengatur semuanya ya. Karena ada riwayat Rasulullah melalui makam lalu mendengar ada yang sedang diazab. Taib. Walaupun kuburan bukanlah alam kubur, tapi masih ada keterkaitan antara alam kubur dan kuburan. Seperti keterkaitan alam mimpi yang dialami oleh orang yang sedang tidur dengan jasadnya yang tidur di atas kasur. Itu ketika orang tidur di atas kasur, mimpinya apa? Mimpinya terbang ke Eropa atau kemana gitu ya. Tapi apa yang dialami di alam mimpi ada pengaruhnya ke jasadnya di atas tempat tidur? Ada. Kadang-kadang dikejar-kejar orang gila, teriak, oh. Itu jasadnya di tempat tidur benar-benar teriak ya, oh gitu. Kadang-kadang ketika mimpi anak kecil, mimpi kencing. Apa yang terjadi? Ngompol dia. Atau mimpi jatuh, pluk, bener we jatuh tina ranjang tah. Mimpi nendang, bener nendang. Kalau orang dewasa pernah mimpi kencing terus ngompol, jarang ya. Mimpi kencing tapi nggak ngompol, ditahan. Tapi orang dewasa mimpi melakukan hubungan suami istri, apa yang terjadi pada jasadnya? Junub benar-benar. Ada yang begitu? Iya. Jadi masih ada hubungan antara alam mimpi dengan jasadnya di tempat tidur. Seperti itu pula apa yang dialami oleh orang di alam kubur ke jasadnya di kuburan. Kadang-kadang yang dialami orang di alam kubur berupa diazab dengan api, kadang-kadang ada fenomena yang real, yang tersaksikan, kuburannya berasap. Malah Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya menyatakan di zaman itu ada mayat yang loncat keluar dari kuburannya dalam keadaan tersiksa dan gosong, iya.
Karena kuatnya pengaruh azab kubur kepada kuburan. Seperti pengaruh mimpi kepada jasadnya di mana? Di tempat tidur. Makin kuat pengaruhnya, makin kuat efeknya. Tapi tidak semua mimpi berpengaruh kepada jasadnya di tempat tidur. Ada yang mimpi begini tapi jasadnya anteng we. Mimpi umpamanya lari, jasadnya te ose-osehan, te ngos-ngosan. Mimpi najong, jasadnya tetap tidak najong. Ada juga mimpi najong, betul najong ada kan? Berbeda ya. Tergantung kuat atau lemahnya pengaruh yang dia alami di alam mimpi kepada jasadnya di tempat tidur. Seperti itu pula kondisi di alam kubur, kadang ada efek kepada kuburannya di pekuburan. Ada kadang-kadang seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menjaga hawa nafsu dari zina hati, dari ikhwan yang menjanjikan akan melamar 1 tahun yang akan datang? Kalau nikahnya 1 tahun lagi, jangan dulu dilamar sekarang atuh ya. Takut disamber orang, berarti bukan jodoh. Kalau jodoh nggak kemana ya. Makanya karena ada ungkapan jodoh nggak kemana, setelah nikah teka mana cicing we di rumah. Jadi kalau masih lama, jangan dulu dilamar, jangan dulu ada komunikasi. Bilang aja kalau umpamanya saya mau nikahnya tahun depan tapi saya lamar sekarang, tolak. Kalau begitu kita nggak ada apa-apa dulu, kalau nanti tahun depan saya masih jomblo, antum lamar lagi saya. Kalau nggak rugi, nanti setahun lagi iya. Jadi ada ikhwan yang datang semua ditolak. Padahal mungkin lebih baik daripada ikhwan ini. Pas tahun datang ternyata bedo. Bedo itu apa? Batal. Hanas ditarolakan. Naon hanas teh? Hanas ditarolakan semua. Pas kepada ikhwan yang menjanjikan, nggak jadi. Mungkin salah satunya mati duluan. Mungkin ikhwan itu kepincut sama awat lain yang dianggap lebih baik. Atau halangan-halangan lain gitu ya. Jadi kalau setahun lagi udah kita nggak ada apa-apa. Kalau selama setahun ini saya masih jomblo dan antum mau melamar saya, boleh. Tapi kalau selama tahun ini ada ikhwan lain yang datang, afwan saya akan terima. Gitu aja ya, lebih baik begitu. Apakah bila orang tua kita termasuk semasa hidupnya su'ul khotimah, anak dan keturunan bisa tetap mendoakan agar mendapat ampunan? Bukan bisa, harus. Apalagi tahu orang tua kita su'ul khatimah, doakan ampunan. Ngaruh nggak? Ngaruh. Sampai nggak doa anak ke orang tua yang sudah meninggal? Sampai dong, harus doakan. Kecuali kalau orang tua diyakini matinya di atas kekufuran, bukan Islam lagi, murtad, ya nggak boleh didoakan. Tapi selama orang tua matinya di atas Islam walaupun sedang bermaksiat lalu mati, su'ul khatimah, doakan ampunan, doakan rahmat, minimal mengurangi azab, maksimalnya bisa menyelamatkan ya. Jadikan diri kita sebagai anak, sebagai orang yang soleh, solihah, doakan. Coba badalkan haji, badalkan umroh, infak dan sedekah senama orang tua. Insya Allah bisa menyelamatkan, minimal meringankan azab orang tua baik di alam kubur termasuk di akhirat nanti. Wajib mendoakan ya, sesering mungkin. Jangan hanya 5 kali habis sholat doakan orang tua. Di luar enggak sholat mah enggak, jangan. Di dalam sholat, setelah sholat, ketika antara azan dan qomat, ketika hujan turun, ketika saum, doakan orang tua. Sesering mungkin ya, kasihan mereka di sana. Terakhir, dalam surah Al-Fajr disebutkan jiwa mutmainnah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Apakah jiwa lawwamah masuk jiwa yang diridhoi oleh Allah atau tidak?
tergantung akhir kehidupannya ketika mati. Karena jiwa yang lawwamah kadang ibadah, kadang bermaksiat selama hidupnya. Nah, ketika mati, apakah dia sedang bermaksiat atau sedang beribadah? Sangat mungkin dua-duanya. Kalau dia matinya dalam keadaan ibadah, maka husnul khatimah. Dosa-dosanya terhapus. Nabi SAW menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Kalau amal terakhirnya baik, mati dalam keadaan demikian, husnul khatimah. Tapi kalau ternyata sedang berbuat dosa, maksiat, geletuk, maut, berarti su'ul khatimah dia. Karena itulah berupayalah untuk meninggalkan semaksimal yang kita bisa setiap dosa. Khawatir pas dosa mati. Dan kita tidak tahu kapan kematian itu mendatangi kita. Jangan terlalu pede kita sehat, segar, bugar, kayaknya masih lama mati. Enggak. Karena mati bukan karena penyakit, bukan karena usia, tapi karena ajal yang Allah tetapkan untuk kita. Ada orang yang mati mendadak? Banyak. Ada orang yang sehat, segar, bugar, tiba-tiba geletuk mati? Ada banyak ya. Bisa kena peluru nyasar, bisa ketabrak tepu punggung, bisa macam-macam. Kita tidak tahu dan tidak bisa menduga ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Pas waktunya cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.